Ipin ya. Itu seperti anak saya sendiri. Kalau ngambil rapot aja saya yang ngambil rapot. Humorian semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini Humorian masih di Yogyakarta. Kita mau berbincang-bincang sama aktor era 80-an yang kerap kali main film bareng almarhum Benyamin. Siapa lagi kalau bukan Pak D Edi Gomblo. Halo Pak D, apa kabar Pak D, sehat? Sehat. Pak D, aku mau tanya. Dulu kan Pak D sering main film bareng almarhum Benyamin ya? Ya, sekitar 30 sampai 40 tahunan kan Pak De vakum dari dunia perfilman. Itu ada kangen nggak sih Pak De mau main film lagi gitu? Ada kangen nggak? Ada sih kangen. Apa yang ngebuat Pak De kangen gitu main film? Tuh apa sih keistimewaannya gitu saat syuting, saat apa gitu, apa Pak De? Ya, kita pengen ketemu teman-teman. Teman-teman seangkatan. Dulu gimana sih Pak De ceritanya kalau saat syuting film itu gitu? Ya biasa kalau ketemu teman kita selalu bercanda-canda. Selalu bercanda-canda ya kalau di lokasi syuting berarti ya? Ada aja yang dicandai. Semuanya suka bercanda ya? Hampir semuanya. Suka bercanda. Gitu. Umurnya berarti kalau misalkan lagi syuting film gitu, kata Pak Dedi ini suka bercanda semuanya ya Pak De, berarti di dalam lokasi syuting seru gitu ya. Iya, jadi nggak serius syuting doang, tapi ada bercandanya juga gitu ya. Nah, aku pengen tanya nih Pak De, dulu kan Pak De sering banget main film bareng almarhum Benyamin gitu ya. Iya. Sebenarnya Pak De deket nggak sih Pak De sama almarhum Benyamin? Deket. Deket banget. Kedekatannya seperti apa Pak De? Dekatnya ya, seperti pinang dibelah dua. Gitu. Oh gitu, deket banget berarti ya Pak? Deket banget ya. Sebab saya kenal almarhum Benyamin S itu dari nol. Dari sebelum Benyamin S jadi aktor, jadi seniman, kita kan udah kenalan. Jadi dari awal banget. Kenalnya dari mana Pak di awalnya? Dulu kita sama-sama menjadi seniman kodam. Di kodam itu dulu ada himpunan seniman. Nah, itu salah satu saya Benyamin itu jadi anggotanya. Benyamin dulu sebagai penyanyi, biduan, saya sebagai pelawak. Berarti mulai dari situ ya Pak Dari De? situ. Akhirnya banyak film-film yang berdua mainnya gitu ya? Akhirnya sutradara perlu pemain yang logat Jawa, diambil saya sebagai partner untuk mendampingi almarhum Benyamin S. Dinilai sukses, terus setiap kali tampil, setiap film baru saya disertakan gitu. Bareng, jadi partner gitu ya. Karena mungkin setiap produser film atau sutradara film katanya cocok gitu ya saat acting, chemistry-nya dapet gitu ya Pak De. Jadi pada akhirnya setiap film maka ada Pak De yang tadi Pak De sebutin bagai pinang dibelah dua gitu. Kalau setiap ada Pak De pasti ada almarhum Benyamin juga gitu.
Saat mendengar kabar duka almarhum Benyamin meninggal dunia, gitu Pak De saat itu posisinya seperti apa? Lagi di mana gitu? Kaget nggak Pak De? Kaget juga. Saya kebetulan sedang ada kegiatan di Indosiar. Jadi saya minta izin dari Indosiar meninggalkan syuting untuk melayar. Sedihnya kita waktu dia kena serangan sakit itu kita udah kaget. Karena waktu itu dia main bola, saya juga ditawarin. Bro, main bola besok di RW saya. Wah kalau main bola saya nggak mau. Sekelingnya mau putus. Iya memang waktu itu pernah kita bareng-bareng pelawak main bola bersama pejabat-pejabat. Nah, itu penonton itu ketawa ngakak pada seneng. Saya ngejar bola jatuh, orang ketawain. Padahal jatuhnya beneran padahal gitu Pak De. sakit. Padahal sakit, orang-orang nggak tahu, taunya pelawak lucu aja gitu ya Pak De. Habis main bola pijet 2 kali 3 kali nggak sembuh, masih sakit, masih pegel. Ya kalau main melawak kan di panggung enak. Iya. Kalau bola kan harus masukin bola, harus ngejar, harus nendang. Kalau nggak masuk, goblok. Udah susah-susah. Nah bola nggak berhasil dikatain bodoh. Udah capek-capek gitu. Resikonya. Tapi sifatnya kita menghibur. Pada saat itu berarti Benyamin juga menawarkan Pak De untuk main bola juga, tapi Pak De nggak mau gitu ya saat itu. Nah akhirnya terdengar kabar duka bahwa Benyamin S meninggal setelah main bola ya, seminggu main bola. Setelahnya itu kena serangan jantung gitu ya Pak De. Nah, saya mau nanya lagi, kalau misalkan hubungan antara Pak De dan keluarga Benyamin S gimana Pak De? Apakah masih sering berhubungan atau malah udah lost kontak gitu? Masih ada hubungan. Dengan keluarga Benyamin masih ada? Iya. Dan mereka itu menganggapnya kayak saudara gitu. Perasaan saya sih begitu. Jadi kita dekat sama keluarga. Apalagi waktu anaknya pertama si Bim ya, itu seperti anak saya sendiri. Kalau ngambil rapot aja saya yang ngambil rapot. Oh gitu Pak De. Dulu kan di SMP lapangan Banteng itu gurunya nanyain saya, Bapak namanya Pak Edi Gomblo. Oh, Benyamin kan orang Betawi, saudaranya orang Jawa. Ya saya ipar ya. Ipar saya orang Betawi. Berarti Pak De ngambilin waktu itu rapotnya gitu sering. Berarti Pak De sedekat itu gitu sampai ngambilin rapot anaknya aja tuh Pak De ikut andil gitulah ya Pak De. Maksudnya berarti deket banget hubungan Pak De dengan keluarga Benyamin gitu. Pak De dulu kalau misalkan Pak De main film nih, itu kan filmnya film komedi gitu ya Pak De. Itu ada diskusi dulu nggak sih Pak De antar pemain, misalkan kayak nanti kita ngelucunya kayak gini aja atau berdasarkan skrip aja gitu Pak De? Oh nggak ada, itu spontan. Spontan semuanya, nggak ada skrip Pak De? Nggak ada. Wah. Jadi kayak ngadu IQ gitu. Oh gitu. Spontanitas, kreativitas, tantangan.
Kan dulu kan Pak Ade ikut berandil, ikut punya peran di dalam film Biang Kerok ya Pak Ade yang diperankan oleh Benyamin. Iya, iya. Nah, Pak Ade tahu nggak kalau film itu dibuat ulang sekarang? Oh iya, Ada. iya, nah syuting di sini. Oh, syuting di sini. Untuk revisi. Oh gitu. Menurut Pak Ade gimana? Apakah sama bagusnya? Soal itu saya nggak bisa menilai karena saya juga nggak menyaksikan hasil yang dibuat. Jadi nggak ngerti penilaiannya itu kayak sampai sejauh mana. Gitu. Ya mudah-mudahan aja sesuai yang diharapkan mereka. Berarti saat itu mereka juga minta pendapat gitu, para kru filmnya juga minta pendapat ke sini atau malah syuting di rumah ini gitu? Ya untuk saya syuting di sini. Oh. Di sini syuting kamu. Pak De ini kan menuju puncak karirnya itu pada film Tiga Janggo ya Pak De. Nah, Tiga Janggo. Itu apa sih apa yang Pak De lakuin sampai akhirnya Pak De dapat peran utama gitu di dalam film itu gitu? Ya menurut saya sih nggak ada maksud-maksud itu. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya lakukan, saya biasa-biasa aja. Menjalanin aja sepenuh hati gitu ya Pak De. Cuma Pak, mungkin penulis skenario-nya, penulis ceritanya, nah itu saya yang dipilih. Gitu. Berarti menjalani semuanya sepenuh hati, serius gitu, itu bakalan dicapai juga apa yang kita inginkan gitu. Buktinya Pak De dapat peran utama saat itu. Iya. Pak De, aku mau membahas yang sekarang gitu. Mohon maaf sebelumnya, saat ini kondisi Pak De lagi seperti apa? Sekarang sedang kurang sehat. Kurang sehat. Baru-baru ini saya menjalani operasi pengapuran. Pengapuran di lutut. Itu karena sakit usia. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Sakit usia nggak bisa diganggu gugat gitu ya Pak De? Karena usia. Tapi ya tidak semua orang usia tua itu terus sakit kayak saya nggak. Ya kebetulan di usia saya itu mengalami sakit pengapuran. Nah, pengapuran itu tulang sama tulang betis itu apa amprokan gitu. Nah itu kalau ketemu tulang yang bawah sama yang di atas itu ketemu sakit sekali itu. Maka waktu itu saya ngambil inisiatif. Kalau diterus-terusin nanti itu tulang sama tulang akan lebih parah. Saya memberanikan diri untuk mengambil risiko operasi. Itu dipasang implan. Implan itu kayak pengganti engsel. Jadi tulang betis sama paha itu dikasih engsel supaya bisa main. Sudah sembuh, udah normal, saya udah bisa jalan, udah malah sama dokternya itu saya dipersilahkan untuk memberikan contoh sama pasien-pasien yang lain. Oh gitu, karena cepat gitu ya Pak De prosesnya gitu. Udah bagus, udah sembuh. Perkembangannya cepat. Coba Pak Edi jalan dari sana sampai sana, pulang pergi terus. Jadi orang-orang biar pada ngeliat. Oh gitu. Udah. Jadi pada suatu ketika saya menghadiri
acara saudara. Itu pulangnya saya jatuh di rumah di sini nih. Jatuh. Saya udah merasa wah ini bakal sakit saya. Itu awalnya gitu Pak De. Kambuhnya itu ada sampai sekarang kambuh. Oh, sampai sekarang kambuh. Padahal tadinya udah sembuh. Perkembangannya cepat gitu ya Pak De. Cepat ya. Karena kejadian itu jatuh kambuh lagi sampai GR GR udah sembuh total gitu. Padahal masih harus dijaga, tapi sekarang alhamdulillah kondisinya masih bisa kita ketawa-ketawa kayak gini Pak De. Yang penting sehat. Itu ya kan? Nomor satu yang penting sehat gitu ya Pak De. Pak De, aku pengen nanya, kan dulu kan ada film Benyamin, ada Bing Slamet, ada Warkop DKI, banyak film-film keren dan bagus banget zaman dulu. Nah, Pak De melihat perkembangan film yang ada di Indonesia saat ini seperti apa Pak De? Ya kalau menurut saya sih perkembangannya ya bagus. Karena mengikuti zaman. Mungkin zaman yang mengendaki begitu. Jadi kita harus ikuti arahnya mau kemana gitu. Berarti bagus ya Pak De perkembangan film yang ada sekarang gitu ya. Kalau acara-acara lawak sekarang, Pak De masih suka nonton nggak acara-acara lawak yang ada di TV? Iya. Itu gimana Pak De? Apakah sudah sesuai sama cara berkomedi yang sebenarnya atau malah lebih modern, lebih baru gitu? Ya, artinya kalau menanyakan itu kepada saya akan jawab sih baik-baikin diri saya. Tapi menurut saya ya itu kembali lagi kayak film. Itu zamannya komedian sekarang itu begitu. Jadi jalurnya itu begitu. Nggak tahu nanti ke depan, kita nggak tahu yang akan terjadi. Ya mestinya sekarang sama-sama kita pelajari apa yang menjadi kekurangannya, kelebihannya. Nah, itu kita tambah, kita kurangi. Apa ya? Sekarang kayak model rambut, kayak model baju celana, itu kan gonta-ganti itu. Sekarang keketatan, terlalu ketat, dilonggarin lagi. Ada yang longgarin lagi, sekarang lagi zaman baju-baju longgar gitu. Bisa diketatin lagi. Gitu. Berarti sesuai perkembangannya ya Pak De? Itu akan kembali lagi. Komedian juga begitu. Komedian sekarang model grup ini modelnya ceritanya sekarang cerita-cerita baru, dia pakai baru. Nanti yang lama di versi baru jadi baru. Jadi nanti akan kembali lagi. Berarti memang ritmenya aja ya Pak De yang berubah mungkin. Misalkan lagi zaman ini sekarang akan seperti ini. Nanti tahun depan bisa jadi berbeda. Tahun depannya lagi bisa jadi berbeda. 10 tahun lagi bisa jadi berbeda gitu ya Pak De. Atau bahkan balik lagi seperti dulu gitu. Oke deh Pak De. Sekarang nih Pak De, Humorian semua nih kan kangen banget nih sama Pak De Edi Gomblo. Nih mau denger kata-kata motivasi gitu dari Pak De. Memang semuanya itu harus dari pikiran kita sendiri. Buat penggemar atau pecinta komedian Indonesia, kita harapkan bahwa keaslian, keoriginalan daripada komedian itu perlu dipegang teguh
jangan dirubah-rubah, jangan diganti-ganti. Yang penting orisinil, terus tetap semangat kata Pak Ade tuh, harus orisinil, jadi nggak boleh pembajakan baik itu film atau niru-niru gitu, itu nggak boleh gitu. Nah sekarang terakhir aku pengen nanya, ini udah banyak banget poster film nih di sebelah sini, Pak Ade masih inget nggak nih ceritanya contohnya di poster yang ini, Tuan Besar, film Tuan Besar, ini Pak Ade perannya jadi apa, masih inget nggak? Oh ya, itu saya sebagai pekerjanya almarhum Pak Samsul. Jadi memimpikan suatu pekerjaan yang tidak semestinya gitu. Jadi gitu. Tuan Besar. Saat itu jadi itu ya Pak De perannya. Nah kalau ini Pak De, ini foto apa? Katanya tadi kita udah sempat cerita-cerita, ini foto apa Pak De yang sebelah sini? Dulu iklan nih. Iklan. Jadi bintang iklan ya saat itu ya. Gitu. Sama almarhumah Woli Sutina. Iklannya iklan apa Pak De? Saat itu. Lupa. Apa ya? Iklan apa? Lupa. Oh iklannya lupa. Pokoknya sama Uus sama Pak D gitu ya, jadi bintang iklan gitu ya saat itu. Nah ini nih Cowboy Ngungsi, ingat nggak Pak D sama Benyamin? Nah, itu kebetulan saya senang itu filmnya itu, laku juga. Perannya masih ingat Pak D jadi apa? Saya jadi Charles Dongok. Namanya Charles Dongok. Oh gitu. Jadi waktu itu zaman Jakarta sedang digusur, sedang rame-rame digusur oleh gubernur. Nah itu termasuk range apa tempat koboi saya itu digusur juga. Gitu. Nah, saya kebetulan ngikut bos saya Benyamin. Nah itu saya diajak ngungsi Ceritanya. Nah, ngungsi lewat kali, lewat mana-mana yang nggak keluar, untuk cari komedian namanya. Gitu. Oh, berarti gitu ya Pak De ceritanya, perannya sebagai pokoknya anak buahnya Benyamin gitu, diajak ngungsi saat itu Jakarta lagi penggusuran gitu. Oke deh Pak De, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita udah dibolehin hadir di sini. Terima kasih banyak, semoga Pak De sehat selalu. Semoga semuanya lancar. Nah untuk Humorian juga, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Humoria Indonesia. Apa deh Humoria? Humoria Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Sayonara.